berdasarkan Alkitab. Ya. Kenapa? Tunjuk Saya katakan dalilnya, bahwa, Pak. Tunjuk dalilnya, Pak. Nggak usah ceramah. ya, Dalil yang Anda dengar, gunakan untuk menunjukkan konsep ketuhanan dengar, Kristen itu mana dalilnya? ya, Coba. dengar dulu. Waktunya nggak lama, Ya, Pak. Jadi langsung ke ya, poinnya. dulu. Sebab begini, Anda tidak akan mengerti kalau saya tidak akan berikan jalan. Di sini orang-orang yang lebih paham kitab Bapak daripada Bapak. Ngerti? Bukan Dengar dulu. sekolah Maaf, minggu, ya. saya kasih tahu dulu konsep ketuhanan. Gini, Pak Diki, saya tanya, dengar dulu. Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sekarang siapa yang menyamar seperti domba, Pak? Sekarang siapa Islam yang atau Kristen? Sekarang saya tanya, siapa yang mengatakan itu? Ya, itu perkataan Yesus pada muridnya Bani Israel. Bapak Bani apa? Dengar dulu, makanya kita dengar. Enggak, Bapak di sini bukan murid sekolah minggu, Pak. Di sini orang pakar-pakar semua, Pak. Jadi Bapak salah tempat khotbah. Bukan. Makanya diminta dasar konsep ketuhanan Bapak, dalilnya mana di kitab Bapak? Silakan. Jangan ceramah. Okay. Abraham dikenal Ibrahim. Sebelum Tuhan datang, ini konsep dalam Alkitab. Dengar ya. Ini berdasar Alkitab. Sebelum Tuhan datang menyatakan dirinya kepada Abraham, Abraham tidak mengenal namanya Tuhan. Abraham hanya mengenal Allah sembahan yang disebut Baal, yaitu Allah. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah menyatakan namanya. Nanti Tuhan menyatakan namanya ketika dia datang ke Musa. Musa pun Tuhan belum menyatakan namanya. Waktu Tuhan mengatakan kepada Musa, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, tetapi namanya belum dinyatakan. Jadi pada waktu sampai Musa, Tuhan belum menyatakan namanya berdasarkan Alkitab. Jadi di dalam Perjanjian Lama, kenapa orang Israel menyebut Yahweh? Yahweh itu tidak bisa disebut dengan namanya Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Perjanjian Lama, melalui Musa, dia katakan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu sebabnya Tuhan menyatakan namanya. Nah, setelah Yesaya menubuatkan bahwa ada seorang bayi laki putra yang ada di Yesaya 9 ayat 5. Di sana dia katakan terlahir anak laki-laki, putra diberikan kepada kita dan namanya disebut orang. Dia disebut orang apa? Dia disebut Bapa yang perkasa, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi namanya belum dinyatakan, tapi masih dinyatakan sebagai Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Ketika Yesus lahir, Jibril datang dan dia katakan kepada Yusuf, namakan dia Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Nah, dia Pak, belum langsung. Halo, kamu Deki, siapa itu? Kismin, lanjut Pak. Kedengar kok. Jadi waktu kedengaran? Ya. Kedengar, lanjut. Ya, udah. Jadi waktu malaikat turun, dia katakan kepada Yusuf lewat mimpi, dia katakan namailah dia Immanuel, tetapi dia belum katakan namailah dia Yesus. Karena apa? Karena waktu itu dalam proses melahirkan, belum melahirkan. Jadi belum dinyatakan namanya, tetapi Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Tuhan, kalau dia sudah lahir berarti dialah Yesus. Jadi setelah dia lahir, maka malaikat sudah berpesan, namailah dia Yesus, Yeshua HaMashiach. Setelah lahir, maka disitulah yang dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi itu konsep ketuhanan itu, apa artinya Tuhan? Tuhan di dalam bahasa Ibrani artinya Theos. Theos sama Tuhan, Elohim
Tuhan dan Tuan itu sama. Kenapa harus ada Tuan? Karena Tuhan itu berkuasa. Mohon maaf, Ya. saya ralat, Pak. Saya ralat, Udah Pak. cukup Pak, Tidak jangan ada khotbah Pak, Tuhan. cukup. Tidak Ya, ada Tuhan sudah. dalam bahasa Ibrani Theos. Theos itu bahasa Yunani, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke. Itu bahasa ke bahasa saja. Tetapi saya katakan artinya Tuhan itu sama dengan Tuan. Dia memiliki kisah ketika dia menjadi manusia, dia bisa dikatakan Tuan. Oke, Pak Deki, Anda tambahin ini ya. Tuhan Ya. itu ayat 7. Saat itu adalah mereka yang mengajarkan Yesus datang atau tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Kalau Yesus itulah Tuhan lahir di kota Daud, berarti Anda harus mengakui yang lahir itu adalah Tuhan, kan? Sementara 2 Yohanes 1 ayat 7, pada saat itu antikristus itu mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Anda menerima Yesus datang sebagai Tuhan, lahir sebagai datang sebagai manusia. Kalau Anda mengimani dia sebagai Tuhan, sebagaimana Anda katakan ayat 9-nya adalah kisah tentang janji Allah kepada dia, itu Anda salah mengatakan Yesus lahir sebagai Tuhan, karena Yohanes 1 ayat 7 penyebab itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus lahir sebagai manusia. Nah, itu maka Pak saya katakan di dalam Matius 5 ayat 17, akan datang serigala yang menyamar domba, yang mengajarkan menyamar sebagai pengikut Yesus, mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Saya paham. Immanuel, Pak. Immanuel itu terjemahkan. Yesus tidak pernah menjadi raja Salomo, tidak pernah menjadi raja Abi, tidak pernah menjadi raja yang kekal. Yesaya Tuhan menciptakan manusia karena Tuhan butuh teman bicara. Tuhan butuh sahabat. Nah, Cara awal peperangan Tuhan itu, butuh sahabat. yaitu pada waktu awal peperangan menciptakan manusia, yaitu pada waktu Tuhan menciptakan Tuhan perlu teman untuk bicara. Tuhan perlu sahabat. Inilah yang membuat saya geleng-geleng kepala. Kan Tuhan bagaikan manusia yang sedang patah hati, kan kalau gelisah dan merana, butuh perhatian. Apakah benar Allah perlu sahabat? Apakah mungkin Allah kesepian? Hai pembohong! Hai pembohong! Hai pembohong! Hai pembohong! Bohong! Bara-bara tidak ada. Bohong! Bara-bara. Saya kasihan sama Bapak udah Pak. Kasihan sama Bapak udah Pak. Saya sarankan kalian pergi ke RSJ sekarang juga. Kalau kalian katakan itu berkacauan, saya sarankan kalian pergi ke RSJ sekarang juga. Tentang Holy Lauter. Holy Lauter atau yang sering dikenal dengan Holy Lauter adalah istilah yang digunakan dalam agama Kristen.
RSJ sekarang juga. Tuhan menciptakan manusia karena Tuhan butuh teman Tuhan bicara. Menciptakan manusia karena Tuhan butuh sahabat bicara. Tuhan butuh awal sahabat. peperangan itu, pada waktu yaitu Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan perlu teman untuk bicara. Tuhan perlu sahabat. Tuhan yang perlu membuat saya sahabat. geleng-geleng kepala. Yang membuat saya Tuhan bagaikan manusia yang sedang patah hati. Manusia yang kalau gelisah dan merana. Kalau gelisah dan merana. Butuh perhatian. Kalian pergi. Saya sarankan RSJ sekarang juga. RSJ sekarang juga. Kalau kalian katakan itu kekacauan, saya sarankan kalian pergi ke RSJ sekarang juga. Tentang Holy Lauter, atau yang sering dikenal dengan istilah yang digunakan dalam agama Kristen. Hai pembohong, hai pembohong, hai pembohong, hai pembohong, hai pembohong, hai pembohong, sikarabarawa, ngang bohong, ngang bara, tidak ada, bohong, tidak ada, bohong, bara, saya kasihan sama bapak, udah pak. Saya sarankan kalian pergi ke RSJ sekarang juga. Kalau kalian katakan itu bukan kekacauan, saya sarankan kalian pergi ke RSJ sekarang juga. Tentang Holy Lauter, atau yang sering dikenal dengan adalah istilah yang digunakan dalam agama Kristen. RSJ sekarang pergi ke RSJ sekarang juga. Tuhan menciptakan manusia karena Tuhan butuh teman bicara. Tuhan butuh sahabat. Nah, awal peperangan yaitu pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Tuhan perlu teman untuk bicara. Tuhan perlu sahabat. Yang membuat saya geleng-geleng kepala. Kan Tuhan bagaikan manusia yang sedang patah hati. Kalau gelisah dan merana. Butuh perhatian. Apakah benar Allah perlu sahabat? Apakah mungkin Allah kesepian? Cek 1 2 3 cek 1 2 3. Aduh, suaranya bisu itu di Zoom.
Oke, kita tutup dulu ya, nanti kita lanjutkan live-nya. Mau di restart dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pembohong, hai pembohong, hai pembohong, hai pembohong, hai pembohong, hai pembohong, Sikarama-rama, ngangang bohong, ngangang bohong, tidak ada, bohong, tidak ada, bohong, saya kasihan sama bapak, udah pak.